sudah berproses. Siswa sudah kita gerakkan yang namanya transisi PAUD SD yang waktu pertama dulu Anjangsana 1, Anjangsana 2, Anjangsana 3 gurunya. Kemudian yang guru juga kita sudah berproses Anjangsana 1, Anjangsana 2. Kemudian orang tua kita sudah parenting. Nah, ini kita semuanya sudah melaksanakan, plus ada peran serta dari desa, peran serta dari masyarakat, tokoh masyarakat. Oke, ini masih plus dari yang lain ya, plus dari stakeholder yang lain semuanya. Sudahkah ini efektif kita laksanakan? Sudahkah ini membawa dampak? Ataukah ini ada efek negatif, ada efek positif? Nah, itu yang kita perlu. Kalau transisi Forkom ini nanti dikemanakan, mau kemana kita? Sehingga nanti ketemu formula yang cocok untuk daerah saya adalah seperti ini. Formula yang cocok untuk di wilayah sini adalah seperti ini. Nah, seperti yang kita lihat kemarin, transisi PAUD waktu Anjangsana awal, Anjangsana 1, begitu guru SD ke TK, apa yang guru TK rasakan? Apa yang guru TK rasakan? Merasa diperhatikan atau merasa dihakimi? Loh ya gitu ya. Ya kita tanya dulu. Waktu sampai Anjangsana dulu itu loh, guru SD kita ajak ke TK, merasa diperhatikan apa merasa dihakimi? Diperhatikan. Coba. Kemudian guru TK ke SD, guru SD-nya merasa diperhatikan apa dihakimi? Perhatikan. Tak sambut. Kenapa? Ya memang waktu awal-awal itu miskonsepsi itu betul-betul nyata. Begitu guru SD ke TK kepingin dalam pembelajaran, pembelajaran ini dia sudah membayangkan dalam pikiran makanya gak nyambung. Tak sambut A, B, C, D, tak akan pocok gak iso jadi pembelajaran ini. Ono sing ngene iki. Ini jadi tiba iki lho, BTK itu gak diajak julinan tok. Gak diurui pocok gitu, makane bener aja nih mlebu SD gak ada sing bisa maca nulis itu. Ono sing ngene. Rata-rata begitu. Nah, ya mungkin di sini kita nggak terasa karena kita sudah diawali dengan namanya workshop pelatihan. Ada kan tidak diawali dengan itu guru SD ujuk-ujuk dijak nang TK membandingkan pelajaran yo ya sebenterai lambe kaya lecek kelas 1 kandhane yang enak lecek iki TK mek dikon playo dolinan salah dari guru SD kelas 1 ora penting. Sama juga waktu Anjangsana 2 guru TK diajak ke SD delok pembelajarannya sing ono apa namanya peragam menjelajah ini sudah muncul ini seperti ini basuh ya ini SD kayak gini anakku ya apa nuntut makanya aku kok bolak-balik dirasani guru SD jadi gak bisa mulang. Berarti kenapa gak nyambung pembelajaran itu kita rasakan beberapa waktu yang lalu. Betul. Tapi sekarang apakah itu sudah nyambung? Saya tanya, sudahkah nyambung pembelajaran TK sama SD sekarang? Sambungannya seberapa? Sudahkah pembelajaran SD menyenangkan? Ataukah malah pembelajaran TK terkontaminasi SD ono tes ujian? Nah, ini tangganya gimana ini? Tangganya SD apa namanya naik begini, andaikan batasnya yang terjadi dari SD pembelajarannya mau menyambut ataukah dari TK pembelajarannya overload sampai di sini.
Yang terjadi yang mana? Nah ini yang terjadi. Kalau ini terjadi overload, berarti apa yang terjadi? Kalau pembelajaran terjadi overload, berarti terjadi di otak itu kemampuan otak anak yang sebelah kiri lebih besar karenanya kalah. Kalau kiri besar karenanya kalah, maka disiplin positifnya bukan disiplin positif, maka yang muncul adalah apa? Selain disiplin positif itu yang muncul kalau anak belajar sesuai dengan kehendaknya kemarin. Kalau ini yang kiri yang lebih besar bukan disiplin positif yang muncul adalah otak limbiknya yang ditekan sehingga muncul 3 hal, 3 F yang pertama. F yang pertama apa yang kemarin 3 F itu? Fight, dia melawan. Yang kedua freeze, dia beku wis gak ngereken. Yang ketiga fly, dia terbang, lari. Nah itulah yang terjadi kalau itu terlalu ditekan. Jadi kalau anak terlalu ditekan, otak limbiknya ada 3 F yang muncul. Fight, dia melawan terus, meweli terus itu. Yang kedua freeze, dia gak mau ngapa-ngapain, duduk aja, tenang aja, enggak, ya sudah garap apa duduk aja. Yang ketiga lari, ya sudah tahu keluar kelas ya. Makanya itu akan terbaca betul pada anak kelas 4, kelas 5. Anak gak mampu mengerjakan tugas, gak mampu garap PR. Yang kedua, anaknya suka kalau dikasih tahu melawan, meweli, kemudian suka keluar kelas alasan ke kantin, ke WC dan sebagainya. Itulah yang terjadi kalau ini pembelajarannya overlap. Nah, ini nggak boleh overlap, makanya ada dibatasi, betul-betul dibatasi. Batasinya apa? Sekarang dikenal kalau di sekolah penggerak disiplin positif alasannya. Disiplin positif adalah kesepakatan. Tapi kalau yang dulu bukan kesepakatan tapi target. Ada nggak dulu target? Kamu usia sekarang harus selesai jilid ini, usia sekarang harus selesai jilid ini. Nanti kelas 1 semuanya harus jilid ini selesai. Lulus kelas 6 semuanya harus jilid ini selesai. Itulah bukan disiplin positif, yang terjadi adalah target. Kalau target otak limbiknya yang rusak, maka munculnya 3 F di kemudian hari. Makanya mereka nggak akan putus sekolah itu terjadi di situ. Nah, oke. Ini di pembelajaran. Kemudian orang tua, nah ini orang tua ini pengaruh guru SD atau pengaruh guru TK atau pengaruh lingkungan yang terjadi sekarang? Lingkungan sangat besar. Awakmu ben SD, sinau. Ayo sinau ben wis SD. Ojo sini ibu, ojo sini bapak. Ayo. Ini logo sinau ya. Coba anak TK wis dipaksa maca nulis ngitung dikon logo ben diawasi bermini. Apa meneh sing sampai TK ada ujian. Meneh ujian tuh, ayo wis gak usah dolen, ayo wis kene sinau jauh. Meneh ujian, TK ujian, meneh semester TK ujian. Ono ta sing ngono iku TK ujian, kok nemen-nemen ngono lho. Nek sing maksa ngono. Nah, kalau itu terjadi berarti dia merusak otak. Itu terjadi berarti dia memang niat merusak otak anak bangsa. Sudah paham memang tidak boleh, sampai ujian nasional aja dulu katanya merusak sehingga diturunkan tidak ada. Nah, oleh karena itu nanti transisi ini yang sudah ada ini kita sampai di mana pembelajaran kita? Kita itu sudah transisi menghapuskan konsepsi ini sampai di mana? Oke, kita cek dulu siswanya sudahkah mereka mengalami pembelajaran, mengalami apa daya literasinya, daya bacanya, daya kemampuannya, adaptasinya ketika ke SD yang terdekat. Sudahkah TK diajari adaptasi? Kalau di Pak Rasim saya kemarin dengar sudah ada laporannya itu TK-TK diajak kemah di halamannya SD. Itu termasuk itu, semacam itu bisa. Nah, jadi anak TK diajak ke SD, kemah bareng, sosialisasi secara menyenangkan. Kemudian banyak hal nanti nggak harus
dikemas yang biaya besar, anjang sangat besar. Misalnya TK kunjung ke SD, sekarang kalau dulu kan TK ke balai desa gitu ya, ke balai desa, ke kantor polisi, ke pemadam, boleh loh TK itu diajak tahu apa jalan-jalan ke SD keliling aja. Meskipun di SD tidak ada apa-apa, tidak apa-apa, sudah salaman kok di guru nih kenalan terus pulang boleh. Intinya siswa itu perkenalkan dengan lingkungan supaya mereka punya bayangan. Nah, anjang sama sekarang ini yang ditakutkan biayanya itu ya, sebetulnya jangan berpikir itu. Berpikirlah bahwa siswa ini perlu ada pengetahuan. Jalan saja seperti Pak Rasim kemarin diajak Pak Sono persariannya dijak ke tenda, senang Pak Rasim ya, makan bersama di dalam tenda seperti itu. Kemudian guru ini perlu lagi kayaknya nanti mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, tolong nanti dalam matematika kita perlu ada sinkronisasi pembelajaran di tingkat SD sama TK ini yang dikatakan kepingin ini outbound atau jangan outbound lah. Nanti sinkronisasi pembelajaran atau nanti di dalam atau di luar ruangan boleh. Kenapa ini saya sampaikan? Biar nyambung pembelajaran yang menyenangkan itu gini loh. Kita itu kadang mati gaya. Karepe DTK itu ngono, tapi aku gak duwe ilmu nih apa supaya bisa iku. Gitu ya. Gak duwe ya. Makanya supaya dapat maka kita perlu berpikir lagi mungkin. Berpikir lagi antara KB, TK, SD kita berpikir lagi lah sama-sama. Biar apa semuanya punya pemahaman dan di program kapan itu. Ini nggak usah besar-besar, mungkin satu wilayah itu aja lah, per wilayah boleh. Tapi kalau kepingin rame-rame katanya busukan kepingin bukan gitu ya monggo, selama ada dana. Ya kalau dana ini kan ya. Selama ada dana. Kalau begitu untuk berapa sih misalkan kalau kegiatan di luar 50 ribuan cukup ya? Makanya Bang. Jadi guru ini memang ada perlu yang selama ini loh tertulisnya sudah, tertulisnya TK itu seperti ini, tertulisnya SD seperti ini. Tapi kalau mau pelajari tertulis punyanya TK ke SD TK itu kayak agak. Tapi seperti tadi loh, Bu Ari menyampaikan di papan praktek langsung, kemudian Pak Rasim sama Bu Elo sama Bu Lilis praktek langsung, kayak gitu langsung nyantol kayaknya. Juga mungkin perlu seperti itu nanti kita untuk ya, praktek langsung lah kalau untuk belajar bareng outbound seperti apa itu nanti ya. Nah, nggak apa-apa. Ini gurunya, pembelajarannya berarti sinkron atau belum. Kalau belum sinkron berarti harus ada program. Programnya seperti apa? Nanti komunikasi kita harus untuk membuat mensinkronkan program. Nah, ini yang kalau siswa itu agak mudah. Siswa itu yang penting diajak jalan-jalan ke lembaganya, ke SD-nya, mereka sudah punya bayang. Guru itu ya rada gampang. Yang penting sepakat ini wis beres. Sepakat minat belajar bareng wis beres. Karena sudah ketemu chemistry-nya. Tapi yang agak berat di orang tua ini. Ya. Orang tua kita ngomongi sendiri di sini ya, nanti di luar lihat TikTok beda, ngomongnya sudah berpengaruh, di luar berpengaruh. Berarti kita harus konsisten ngomongnya dari KB, TK, SD itu harus konsisten ngomongnya, masalah transisi pembelajaran itu harus sama. Di TK itu ya itu, di SD ya itu. Nah, oleh karena itu kegiatan parenting itu tidak bisa hanya 1 tahun sekali. Yang minimal kalau lembaga itu bisa 2 tahun sekali lah minimal. Kalau 1 tahun sekali pas gak teko ya meneh tambah repot, meneh teko pas sibuk dengan yang lain minimal 2 tahun. 2 kali dalam setahun. Baru saya mencoba
Terima kasih yang sudah mengadakan, Pak Rasim sudah, Pak Eko kemarin itu sama itu Pak Eko ya, menghadirkan, Pak Eko ini malah ini menghadirkan wali murid KBTK sama wali murid kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak Eko ya, semuanya jadi satu di parenting, jadi langsung satu pemahaman. Kebetulan memang wilayahnya ditorong di Bu Evi kemarin kelas 1 ya di mana di sekolah 1 itu paling murid kelas 1 sama guru paling murid TK semuanya. Kalau kemarin yang di Bujonlor sama Bunda Paul Desa itu yang SD 1, 2, 3 kita parenting kunjungi di Sunan Ampel, di Maron sama di PGRI jadi satu. Terus ini yang lain bagaimana kan gitu ya? Yang lain bagaimana? Dalam waktu singkat kita menyusunkan juga perlu waktu, perlu biaya. Yang mumpung-mumpul seperti ini, silahkanlah. Seperti di mana nih? Ngabak, Restu Ngabak, rapotannya kapan? Tanggal berapa? Hari apa? Hari Jumat tanggal 20, misalkan begini. Di Ngabak rapotan hari Jumat tanggal 20, wis nyicil dhisik SD 1 sama SD mana? 2 Ngabak, kita 10 menitan pas rapotan menyampaikan visi-misi, bisa. Tapi saya mohon begini, kuncinya visi-misi transisi PAUD itu adalah di sekolah kami sudah tidak mengadakan tes. Di sekolah kami guru kelas 1 sudah memahami pembelajaran anak usia dini. Kuncinya di situ. Jangan terbalik. Nanti promosinya lembaga besar tapi kata kuncinya miskonsepsinya nggak ada. Nah, itu ya. Jadi yakinkan bahwa anak-anak itu nanti kalau di sekolah kami sudah tidak ada tes, anak di sekolah kami seperti ini, nanti pembiasaannya seperti ini melanjutkan dan seterusnya. Yang monggo, kalau memang bisa berkoordinasi, misalkan dengan apa itu SD 1, SD 3, 10 menitan lah. Kemudian yang di lain di Ngerotong itu ada Pak Edi, SD 2, 3, 4 duduk bareng sama-sama ke mana ini ke lembaga TK-nya. Nah, itu bisa lah untuk yang ini, yang apa namanya masalah ini menyelesaikan bagaimana orang tua bisa paham transisi, termasuk nanti di ya, Pak Rasim sudah nanti koordinasi sama Tunas Bangsa, semuanya lah. Ayo sama-sama transisi ini kita sukseskan. Suksesnya apa? Supaya tidak terjadi overlap itu. Kalau overlap terus kan ya kapan kita itu mau 13 tahun tuntas belajar. Sekarang itu kita masih di 7 tahun. Kenapa kok masih di 7 tahun? Karena otak anak semuanya dikerjakan pembelajarannya pakai otak limbik semua. Otak anak, kenapa anak mau belajar? Karena besok mau ujian. Kenapa anak mau belajar? Karena ditekan guru. Kenapa mau belajar? Karena kalau menang dapat hadiah. Itu bukan disiplin positif. Tapi bagaimana anak mau belajar? Karena dia kebutuhan untuk hidupnya nanti, bahwa dia harus belajar supaya hidupnya itu disiplin positif. Nah, bagaimana ini mengerjakan ini supaya nanti betul-betul ini loh sukses, sehingga sudah tidak ada lagi ancaman-ancaman. Ayo, tapi yang ada disiplin positif. Oke. Saya cek dulu permasalahannya itu langsung aja ya, Bu Sekar ya. Halo, Bu Sekar ya, langsung saya. Oke, di Pandesari, mana Pandesari? Angkat tangan wilayah Pandesari. Bu Eli, Bu Diti. Oke, nanti bisa ya berkoordinasi sendiri ya. Kira-kira seperti apa? Nanti paling tidak minggu depan kita sudah punya gambaran lah. Di Pandesari itu bentuk transisinya yang mana? Mau transisi yang
satu paket semuanya, ini siswa, guru, orang tua, atau mungkin yang nyicil dulu SD-nya ke rapotan di TK, sosialisasi atau yang mana itu ya Pak Desari. Kemudian Pujon Kidul belok. Kemarin sudah ngomong saya mau mengumpulkan itu ya orang tuanya KB, TK itu ya mau mengumpulkan untuk sosialisasi sudah. Tinggal pelaksanaan belok ya. Oke, Januari ya. Januari seperti itu. Mungkin kalau ditambah yang program yang lain, monggo ya, Pujon Kidul ya. Oke, Sukamulyo, mana Sukamulyo? Ya, gimana Pak Rasim? Kalau yang kemarin sebenarnya kami hari Sabtu itu ada panen karya akan mengikuti. Ternyata TK Sabtu itu ada acara Akhirnya kita akan bergeser mengemas kembali mungkin bagaimana ya. Cuma karena kita mengundangnya di Sabtu itu cuma banyak kegiatan kita. Oke, bisa ya dari Bu Ani? Ya. Oh ngajar, oke. Kemudian yang kemarin kami ada planning dari seni, ini dari Sukamulyo, dari Bu Mestri menyampaikan sekolah misi seperti itu. Oke, berarti sudah mulai berjalan. Nanti yang sudah berjalan dilaporkan, yang mau berjalan disusun juga dilaporkan ke Porkom ya. Iya, yang sudah berjalan dilaporkan, yang belum mau seperti apa digarap. Oke, Bendosari, mana Bendosari? Pak Sulis, gimana Pak Sulis? Sama ya. Ada kegiatannya? Sama ya seperti dulu ya. Oke. Nanti ya. Pak Muhammad, gimana Pak Muhammad? Berhubungan baik sama RA ya. Jangan sampai nggak baik. Oh, orang tua sama murid mau ada nanti gitu ya. Murid dan wali murid semua. Oke, nanti tinggal dilaporkan Muhammad ya. Dilaporkan perencanaannya apa yang sudah dilakukan, perencanaannya seperti apa. Dari Bendosari berikutnya ke Ngabak. Ya gimana Mbak Ida? Januari kegiatannya apa? Oke, berarti kunjung siswa. Oh, kunjung siswa. Oke. Yang lainnya dari Ngabak, Pak Eko? Tahu sari Pak? Ngabak dulu sampai Ngabak juga. Sama dulu. Ini rencana ada yang sudah Pak? Sudah dilaporkan rencana juga boleh. Kemarin kita kurang lebih sama temanya sama ini persis ya, sinergitas. Nah, kita mengundang orang tua dari PAUD, Orang tua PAUD, orang tua kita juga tidak dekan. iya. Itu kebetulan bagian juga dengan hadir untuk kita menyampaikan persepsi tentang sinergi kerjasama yang erat, komunikasi yang erat antara sekolah, orang tua dan anak. Nah ini sudah dilakukan dengan dia mulai bulan dengan sangat baik, komunikasikan baik. Kalau di Lawang ya kita kemarin itu masih rencana. Tentunya yang dari kemarin itu kebetulan semacam ada kegiatan luar, kegiatan lapangan, ada kemahnya. Jadi prasiaga plus siaga plus halal. Katakanlah orang itu seperti itu. Bentuknya nanti wujudnya semoga bisa terlaksana di Januari. Dan Januari. Loh, itu yang hujan-hujan ini ya? Oh, mana ya? Kan nyewa dong. Oke, Pak Eko langsung Ngabak langsung Tawangsari, tidak apa-apa. Oke, jadi Tawangsari Pak Eko, Tawangsari selanjutnya Pak Sulis dari TK Tawangsari. Mana ada TK-nya? Iya, monggo. Gimana? Ada program?
Oh, perkemahan. Kayak Mas Hari, Persari. Oh, kemah nyari tenda di sini anyar. Oh iya. Tendanya baru berapa itu? Oh, dapat tenda baru 4 ya, Mister. Mantap, tepuk tangan. Iya, TK iso duwe tenda 4 ya. Satu berapa, Bu? Aku nyewa. Nyewo aku. Nyewa. Ini nyewo malah. Oke, Taman Sari Madirdo, mana Madirdo? Mana Madirdo? Iya. Mana dulu Madirdo 1 dulu gimana? Oh, karena dekat. Oke. Oh, baru naikku. Madirdo 1 gimana? Oh, belum. Januari, suwen. Gurunya sudah sering kumpul. Pembelajarannya sudah terkumpul belum? Apa kumpul gandeng guru dong? Oke. Mantap. Mau melatih dengan Oke, terima kasih dari Sukamulya. Nanti berikutnya Sukamulya, Madirdo, Wiyorejo, Wiyorejo Pak Edi. Promosi. Oh gitu. Ya. Door untuk siswanya. Tapi untuk transisinya oke. Dari Ujonor, mana dulu? Bu Elo. Dulu. Jadi, ya monggo dulu. Masih menjajakan, tapi 1 bulan belum cakep. Ya, Bu Titi, menjajakan tuh, gimana? Sosialisasi. Oke. Terima kasih. Semuanya sudah, paling tidak sudah ada yang melaksanakan, sudah punya angan-angan. Nah, intinya begini. Ayo kita sama-sama saya Sanggoproyo bagaimana lembaga SD bisa membesarkan TK. Nah, ini sama. Jangan hanya TK yang membesarkan SD, tapi bagaimana lembaga SD bisa membesarkan TK. Supaya bisa membesarkan TK, wali murid SD itu kan sebagian juga masih punya anak-anak usia TK. Ya monggo nanti waktu sosialisasi parenting SD, guru TK-nya juga diberi kesempatan ngomong. Nah, sehingga Pak, nanti sama-sama lah kita satu garis. Kenapa? Wali muridnya kan hampir sama gitu. Jadi nanti seimbang. Jadi nonton ini tolong apa yang sudah dilaksanakan tadi ditulis. Syukur-syukur kalau ada kendalanya apa, kekurangannya apa. Kemudian perencanaan yang di masing-masing desa tadi ditulis. Nanti bisa dilaporkan ke ke pengurus pokok. Dan khusus nanti yang ini khusus yang program guru ini tadi memang kita perlu adanya peer teaching atau pelatihan bersama untuk pembelajaran. Nanti silakan dikemas yang bagus. Kalau dari SD biaya sanggup ya? Sanggup ya dari SD? Sanggup kan dari SD ya? Baru kelas 1 aja kan tidak banyak ya. Ya.
bisa ngatasi ya. Kalau dari TK ya wis ya apa carane bisa ya. Gak iso ya. Jauh ini tadi acara sekolah ini sanggup. Iya. Pokoknya gak larang-larang. Pokoknya masih dihujat saja ya. Yang penting muatannya. Jadi isinya kontennya itu. Kemudian yang sesuai lah kelas 1 ya. nanti betul-betul pembelajaran kelas 1 itu yang seperti guru yang tadi ya, betul-betul menyenangkan. Jadi sudah tidak yang menakutkan. Kemudian orang tua juga sudah tidak ada lagi orang tua yang macam-macam. Ayo ben kelas 1 sinau ayo sini. Sudah tidak ada orang seperti itu lagi di lingkungan Bujon. Tapi yang ada, ayo belajar, ayo sama mau belajar apa? Yang ada seperti itu. Bukan dilepas sama sekali enggak. Ayo belajar, ayo mau belajar apa? Ayo belajar di mana seperti itu. Sudah. Kalau tidak, gitu ya. Kalau tidak, kira-kira kepala sekolah Pak Rasim sampai gak ngerasa transisi tahun. Kira-kira Pak Rasim gimana? Oh keren Pak Rasim. Wes keren Keren Pak Rasim. Tapi kalau kepentingan bersama jauh tak bisa. Saya kira itu mohon maaf waktunya sudah terlalu sore ya. Mohon izin untuk sedikit berbagi pengalaman terkait hambatan kami ya di guru SD. Selama ini saya juga ingin menyampaikan, ingin berbagi cerita juga ingin mendapatkan solusi seperti itu. Nah selama ini saya waktu ngajar di kelas 1 selama saya di Ngabak, kebetulan saya memang ngajar kelas 1 itu selama di Ngabak. Jadi itu adalah pengalaman baru untuk saya. Sebelumnya di lembaga yang sebelumnya itu saya pernah melihat di mana anak kelas 1 itu ditunggu orang tuanya sampai kelas 3. Nah seperti itu. Itu salah satu tantangan bagi guru kelas 1 yang memang mungkin bolehkah saya tahu di sini ada guru kelas 1 yang mungkin wali muridnya ikut sekolah setiap hari? Ada. Dan saya lihat itu banyak. Ternyata bukan banyak ya, mungkin lebih dari 3-5 mungkin saya perlu mendata untuk program kami atau untuk kami jadikan sebagai bahan evaluasi, karena di sini saya selama 3 tahun mengajar ini saya tidak pernah mengalami yang namanya ada orang tua yang nungguin sampai berbulan-bulan. Tetapi pada tahun ini saya mengalami hal tersebut. Meskipun alhamdulillah saat ini sudah tidak lagi. Tetapi buat saya itu adalah sebuah tantangan. Kenapa yang tahun-tahun kemarin baik-baik saja, bahkan ada orang tua yang menyampaikan anak saya ini loh dulu di TK itu nggak bisa ditinggal, gendong kemana-mana. Tapi alhamdulillah di kelas 1 ini sudah mau ditinggal. Mungkin salah satunya saya mencoba mencari jawaban kenapa ya. Mungkin salah satunya adalah karena dia merasa bukan berarti di TK nyaman ya, bukan, tapi mungkin kan anaknya memang kecil, kemudian kemampuan fondasi emosionalnya mungkin kurang belum terpenuhi dengan baik, sehingga mungkin kan butuh proses. Nah harusnya di SD harapannya kan sudah bisa terpenuhi, tetapi kita tidak bisa kita tidak bisa menuntut itu. Kata kuncinya adalah ibu atau orang tua. Kalau di situ ibunya merasa nyaman, maka anaknya otomatis akan ikut nyaman. Kalau ibunya merasa tidak nyaman, merasa terancam, anaknya juga merasa terancam. Oleh karena itu, yang perlu dikasih penyadaran kuat adalah ibunya. Bagaimana supaya ibunya merasa nyaman, merasa tenang, bahwa ibunya harus bisa memastikan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu nyaman bagi anaknya. Kalau pembelajaran di kelas itu nyaman bagi anaknya, kondusif dan anak itu merasa nyaman, maka ibunya akan nyaman, dengan sendirinya anak itu akan nyaman. Kuncinya di situ. Nah, kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Mungkin yang paling faktor utama ibunya belum merasa tenang. Nah, merasa tenang itu ada beberapa faktor yang
melatar belakangi, mungkin memang ibunya nggak tenang karena keterbatasan anaknya. Anakku seperti ini, lek tak tunggoni kok diganggukan cani ini dan seterusnya. Itu menimbulkan juga. Kemudian juga mungkin ada trauma. Trauma apa? Pas gak no anakku pas diganggu kocone seperti ini, sehingga saya takut kalau saya ada ini anak saya seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk kuncinya satu adalah ibunya. Buat ibunya yakin pembelajaran dan lingkungan belajar di tempat sampean, lingkungan belajar di tempat kita adalah lingkungan yang berkualitas. Lingkungan yang berkualitas berarti tidak ada bullying, tidak ada lingkungan ramah belajar, semuanya berkualitas, sehingga melihat saja ibunya sudah merasa, oh anakku aman, anakku nyaman. Otomatis kalau seperti itu nyambung langsung ke anaknya dan anaknya selesai. Itu ya, kuncinya di situ. Mungkin ke depan memang faktornya di situ. Supaya Pak, terus bagaimana kalau kita pembelajaran di kelas sudah nyaman, kemudian anak-anak yang lain juga merasakan nyaman. Saya sudah merasakan nyaman di sebetulnya, anak yang lain nyaman, tapi orang tuanya kalau masih belum nyaman, berarti ya harus kita cari dulu. Mungkin ada trauma belajar dia yang harus kita sembuhkan. Trauma belajarnya di mana dia yang harus kita sembuhkan? Di mana? Ataukah waktu belajar ini dia pernah ini yang paling begini? Nanti di SD kamu akan ini susah, kamu kalau tidak ini begini-begini. Apa yang terbersih katanya? Otak limbiknya anak begitu kuat, otak ketakutannya begitu kuat. Karena ketakutan yang begitu kuat, sudahlah ibu-ibu aja seringkali kalau ke belakang ke kamar mandi, kalau otak ketakutannya begitu kuat kemana-mana kita diantar ya. Kenapa rasa ketakutannya begitu kuat? Nah, supaya ketakutannya enggak hilang, berarti perlu. Nah, makanya itu jangan sampai anak kita takuti. Nek SD kok ini. Itulah terjadi seperti itu. Ketakutannya kuat. Itu ya. Jadi kuncinya di orang tuanya. Terima kasih. Untuk diskusi kita yang menarik hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, telah kita dapatkan tadi banyak pencerahan ilmu dan juga berbagi pengalaman melalui kegiatan seni lokal. Nah, selanjutnya mari kita tutup kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah.